Shalom, adik-adik kami sekolah minggu, salam sehat selalu. Hari ini kita bersyukur sebab Tuhan masih menyertai kita, sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada saat ini, yaitu ibadah minggu virtual di rumah kita masing-masing. Oleh karena itu, kepada adik-adik kami agar dipersiapkan segala sesuatunya, Alkitab dan juga persembahannya, agar kita dapat melaksanakan ibadah minggu kita dengan penuh damai dan sukacita daripada Tuhan. Shalom. Terima kasih Amang. Ya. Hai adik-adik. Halo. Hai hai. Halo halo. Apa kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Hari ini kita berkumpul untuk memuji Tuhan di hari Minggu yang indah ini. Kita akan mengangkat puji-pujian kita akan berdoa dan mengucap syukur atas kasih Tuhan yang telah menyertai kita. Ya, untuk pemanasan hari ini kita akan bernyanyi. Mari kita bergembira. Semuanya bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk malas-malasan, jangan ada yang lemes-lemes. Kita harus tetap semangat. Oke, mari kita kakak. Mari bernyanyi semuanya ya. Sekali lagi kita ulang. Terima kasih kakak-kakak di sini, semangat untuk memuji Tuhan. Adik-adik harus semangat juga. Ya, sebelum kita masuk ibadah, adik-adik mempersiapkan Alkitabnya, persembahannya. Jangan lagi nanti teriak-teriak manggil mamanya, "Ma, persembahan kemana? Alkitab kemana?" Ya, jangan ya. Kita sudah siapkan semuanya. Kita akan masuk saat ibadah. Kita masuk saat teduh. Amin. Nah, adik-adik, siapa yang masih bersemangat, bergembira? Iya, bagus. Nah, sekarang kita akan mengangkat pujian kita hari ini, harinya Tuhan. Karena Tuhan mau adik-adik semua ini bergembira dan bersuka cita. Baik, kita angkat pujian kita. Mari kakak.
lesu-lesu. Nah, Tuhan suka anak-anak yang bersemangat dan bersuka cita. Ya, kita akan berdoa buka pada ibadah kita hari ini yang dipimpin oleh Abang Anto Marbun ya. Ya, adik-adik yang ada di rumah, mari kita satukan hati kita tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami masih bisa berkumpul Tuhan. Kalau dalam keadaan virtual Tuhan, kami percaya Engkau juga hadir di hati dan pikiran kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami meminta pimpin hati dan pikiran kami agar kami bisa mengikuti ibadah ini dengan sukacita Tuhan, dan mendapatkan kabar baik yang bisa kami bawa di dalam kehidupan kami Tuhan. Bapa, Engkau berkati kakak-kakak guru sekolah minggu yang bertugas, kemudian Abang Pendeta yang menyampaikan cerita firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Demikian juga memberikan kesehatan kepada kami semua, terutama kepada orang tua kami Tuhan. Berikan kesehatan dan umur yang panjang kepada mereka. Berkatilah kami Tuhan, biarlah ibadah ini bisa menjadi sukacita buat kami pribadi dan menjadi berkat buat kami anak-anak sekolah minggu yang ada di HKBP Resort Bali. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih buat Bang Anto yang sudah membawakan doa pembuka bagi kita di ibadah pagi hari ini. Kita tetap semangat dan bersuka cita. Kita akan angkat pujian dengan lagu Kubuka Alkitab. Makanya siap-siapkan adik-adik, siapkan Alkitabnya ya. Mari kakak. Sekarang kita akan mendengarkan hukum Taurat dari adik-adik yang sudah mengirimkan videonya. Silakan adik-adik. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Hukum Taurat yang kedua. Jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Hukum Taurat yang ketiga. Jangan menyebut Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Taurat keempat. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaanmu. Tapi pada hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu.
Maka jangan lakukan suatu pekerjaan engkau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewan atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Taurat yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-5, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Taurat yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan pada Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat yang ke-5, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat ke-6, jangan kau membunuh. Hukum Taurat yang ke-7, jangan engkau berzina. Hukum Taurat yang ke-8, jangan engkau mencuri. Hukum Taurat yang ke-8, jangan mencuri. Taurat yang ke-8, jangan engkau mencolek. Hukum Taurat ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Amin. Yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dimiliki sesamamu. Adik-adik yang sudah membacakan hukum Taurat, jadi jangan pernah bosan-bosan karena hukum Taurat adalah janji Tuhan, maksud abang ya, janji Tuhan kepada kita untuk kita saling mengasihi, kita mengasihi sesama, kita mengasihi Tuhan juga. Baik, kita akan angkat pujian sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, cerita dari Alkitab yang dibawakan oleh Ama Pendeta Roni Panjaitan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan pujian, "Kusiapkan hatiku Tuhan."
Kita bersatu di dalam doa. Yesus Kristus yang Maha Baik, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu karena Tuhan masih senantiasa memberkati anak-anak kami sekolah minggu, sehingga dapat berkumpul di rumah masing-masing untuk mengikuti ibadah di minggu hari ini. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon agar Tuhanlah yang menyertai anak-anak kami sekolah minggu dari awal hingga akhir di ibadah minggu hari ini, agar anak-anak sekolah minggu terberkati melalui firman yang akan mereka dengar. Kami puji dan sembah Engkau Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik yang terkasih, bagaimana kabarnya? Ya, Amang Pendeta dan juga seluruh guru-guru sekolah minggu berdoa dan yakin bahwa anak-anak kami sekolah minggu yang saat ini berkumpul di rumah masing-masing pasti dalam keadaan sehat-sehat selalu. Ya, walaupun Amang Pendeta yakin anak-anak kami sudah pada rindu pastinya ya untuk datang ke gereja, berkumpul bersama teman-teman untuk mengikuti ibadah di gereja ini. Tapi tetap bersabar, anak-anak sekolah minggu juga tetap senantiasa selalu berdoa kepada Tuhan agar wabah virus corona ini dapat berlalu dan kita bisa berkumpul seperti sedia kala. Kita harus yakin dan tetap selalu percaya. Adik-adik kami, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini yang tertulis di dalam kitab 2 Timoteus pasal 3, dimulai dari ayat 14 sampai dengan ayat 17. Nanti di ayat ke-16 Amang Pendeta dan juga guru-guru sekolah minggu dan juga seluruh adik-adik kami di ayat 16 kita sama-sama membacanya. 2 Timoteus 3 ayat 14 sampai dengan ayat 17. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Ayat 16 kita sama-sama membaca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih yang saat ini berkumpul di rumah masing-masing, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Timoteus.
Jadi kalau buku Timotius ini adalah surat Rasul Paulus kepada anak didiknya. Jadi Timotius ini adalah anak didik dari Rasul Paulus. Nah, Abang Pendeta yakin bahwa adik-adik yang berada di rumah sudah tahu ya siapa Rasul Paulus. Pasti guru-guru sekolah minggunya sudah mengajarkan kepada adik-adik semua siapa itu Rasul Paulus. Rasul Paulus itu dia orangnya dahulu jahat. Dia selalu memburu orang-orang yang ikut percaya kepada Yesus Kristus. Tapi karena Tuhan, Rasul Paulus mau bertobat dan dia kembali ke jalan yang benar. Nah, Rasul Paulus itu sekarang sudah menjadi guru. Dia mengikut Tuhan. Dia memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Sama seperti Abang Pendeta yang saat ini memberitakan firman, dan juga guru-guru sekolah minggu yang selama ini mengajari adik-adik kami tentang firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab kita. Nah, ternyata Rasul Paulus punya murid, punya anak didik, yaitu Timotius. Nah, sekarang anak-anak kami tahu nggak siapa Timotius? Nah, ternyata Timotius ini, anak didik Rasul Paulus ini, dari kecil dia sudah dididik oleh orang tuanya. Jadi dari kecil Timotius ini sudah diajari oleh bapaknya, ibunya untuk sering-sering membaca firman Tuhan ini. Jadi orang tuanya selalu mengajarkan, Timotius ini tugasmu hari ini harus baca Alkitab, firman Tuhan. Nah, begitu orang tuanya Timotius mengajari. Jadi Timotius ini sudah rajin dia adik-adik dari kecil, dari masa seperti adik-adik kami yang sekarang berkumpul di rumah, dari seumuran itu dia sudah rajin untuk membaca firman Tuhan. Nah, padahal dahulu belum ada teknologi handphone, tapi dia sudah rajin membaca firman Tuhan. Nah, sekarang coba Abang mau tanya, apakah adik-adik di sini setiap hari membaca firman Tuhan atau tidak? Kalah tidak nanti sama Timotius. Timotius dari anak-anak, dia sudah rajin. Ya, saya yakin, Abang Pendeta yakin bahwa adik-adik di rumah juga rajin membaca firman Tuhan. Nah, kenapa Timotius rajin membaca firman Tuhan? Yang pertama, karena memang orang tuanya sudah mendidik dia untuk membiasakan diri membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Baik itu dari orang tuanya, baik itu dari abang kakaknya, baik itu dari siapapun. Jadi Timotius tidak pernah malas untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, karena Timotius itu rajin selalu mendengarkan firman Tuhan, maka Timotius di dalam perkembangannya, setelah dia dewasa, dia menjadi orang yang kuat. Dia menjadi orang yang tangguh. Dan dia juga menjadi orang yang cerdas, pintar dia. Kenapa? Ya karena dia rajin baca firman Tuhan. Nah, kalau kita tadi baca firman Tuhan dalam kitab Timotius ini, tadi adik-adik sudah mendengar bahwa firman Tuhan itu baik dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi adik-adik yang terkasih, di samping kita harus rajin untuk belajar dari pelajaran di sekolah, ternyata ada yang lebih penting dari itu,
Dan ini tidak boleh dilupakan. Jadi adik-adik jangan pernah satu hari pun lupa untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nah, itu gunanya kita orang Kristen ada Alkitab. Tahu tidak apa artinya Alkitab? Tahu adik-adik apa artinya Alkitab? Alkitab itu Allah, itu dia. Kitab itu artinya buku. Jadi kalau Alkitab adalah buku Allah atau buku yang berisi tentang firman Allah. Inilah firman Allah, Alkitab. Adik-adik semua di rumah ada ya Alkitabnya? Kalau nggak ada nanti diminta sama amang pendeta. Kalau nggak sama ini guru-guru sekolah minggunya ya. Kalau nggak ada di rumah, atau mungkin di handphone bapak mamanya ada Alkitabnya. Nah, harus rajin-rajin dibaca. Karena ini adalah buku Allah atau buku kehidupan, maka di dalamnya itu banyak hal yang bisa kita pelajari. Jadi lihat Timotius, kenapa dia bisa menjadi seorang yang tangguh, kuat, dan dia juga cerdas, pintar. Kuncinya adalah ini adik-adik, Alkitab. Dia rajin membaca. Nah, adik-adik pasti di rumah pingin kan supaya nantinya dia menjadi orang yang kuat, tangguh, dan juga cerdas, baik itu di sekolah, supaya cita-citanya nanti tercapai. Nah, apa kuncinya? Nah, firman Tuhan mengatakan rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Jadi kalau kakak sekolah minggu, guru sekolah minggunya mengajar tentang firman Tuhan, jangan pernah bermain-main. Dengarkan baik-baik. Karena di dalam firman Tuhanlah kita bisa banyak belajar. Nah, tadi dikatakan bahwa firman Tuhan itu baik untuk mengajar. Artinya firman Tuhan yang kita baca mengajarkan kita hal-hal yang baik. Nah, kalau kita rajin membaca firman Tuhan, maka kita tahu ya, adik-adik semua di rumah tahu, kalau mencuri itu salah, Tuhan tidak senang. Kalau berbohong itu dosa, Tuhan juga tidak senang. Kalau melawan orang tuanya, kita tahu bahwa firman Tuhan mengajarkan itu tidak boleh. Itu dosa, kesalahan. Maka dari situ kita belajar untuk tidak lagi mau mencuri, tidak mau lagi berbohong, tidak mau lagi melawan oleh orang tuanya. Itulah pentingnya firman Tuhan ini. Maka dengan sendirinya nanti yakin dan percaya kalau adik-adik mulai dari hari ini rajin membaca firman Tuhan, rajin mendengarkan firman Tuhan, nanti setelah dewasa bertumbuh, pasti abang yakin adik-adik di rumah semua menjadi orang-orang yang cerdas, pintar, bijaksana, dan yang pasti kuat dan tangguh menjalani kehidupanmu. Karena apa? Ya karena ini buku yang Tuhan ajarkan, berisi tentang firman Allah. Nah, dengan begitu apapun nanti yang adik-adik cita-citakan, firman Tuhan yang akan menuntunmu nanti untuk bisa menjadi anak-anak sekolah minggu yang membanggakan. Jadi jangan lagi malas membaca firman Tuhan ya. Kan semua sudah ada di rumah Alkitabnya. Kalau orang tuanya lupa, diingatin, ayo Pak, kita baca firman Tuhan setiap hari. Jangan lupa. Kalau bisa sekali sehari. Jangan makan aja kita, nggak pernah lupa. Firman Tuhan juga harus selalu kita ingat. Tiap hari baca. Sebelum berangkat ke sekolah, adik-adik kami baca firman Tuhan dulu. Apa yang dibilang firman Tuhan ya? Nah, sebelum tidur nanti sampai di rumahnya baca juga firman Tuhan. Maka amang yakin dan juga guru-guru sekolah minggu yakin adik-adik amang di rumah bisa menjadi orang-orang yang hebat nantinya kelak ketika dewasa. Nah, nanti sebentar lagi adik-adik amang akan merayakan Natal ya. Guru-guru sekolah minggu sudah
memberikan ayat firman Tuhan. Nah itu jangan hanya sekedar dihafal juga atau dibaca, tapi harus diingat selalu. Kan sudah divideokan. Nah itu dia. Jadi harus diingat, karena firman Tuhan itu adalah baik untuk kehidupanmu. Jadi bayangkan ya, sudah banyak ayat yang selalu kita dengar, kita baca. Nah itu harus adik-adik hidupi di dalam kehidupanmu, supaya kalian nanti menjadi orang-orang yang hebat. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih Tuhan, sebab kami bersama dengan anak-anak sekolah minggu telah mendengarkan firman Tuhan, di mana Tuhan mengingatkan kami agar senantiasa membaca, mendengar, dan mempelajari tentang firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman Allah, buku kehidupan yang mengajarkan kami agar kami dan juga bersama-sama dengan anak-anak sekolah minggu semakin baik, semakin cerdas, dan semakin bijaksana di dalam kehidupannya. Bapa dalam surga, ajari anak-anak kami, ingatkan Tuhan, agar mereka tidak pernah lupa untuk membaca firman Tuhan setiap harinya. Karena firman-Mu adalah kehidupan yang menuntun anak-anak kami supaya menjadi pribadi-pribadi yang hebat kelak. Ingatkan Tuhan juga orang tuanya agar mau menuntun anak-anak kami untuk senantiasa rajin mendengarkan dan membaca firman Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak kami dalam proses sekolahnya. Apa yang mereka cita-citakan Tuhan, kiranya Tuhan mengarahkan mereka agar mereka bisa mencapainya. Berkati mereka Tuhan, jauhi dari segala mara bahaya, sakit penyakit. Berkati Tuhan kedua orang tuanya agar senantiasa bersukacita, semangat untuk melakukan segala aktivitasnya. Kami serahkan Tuhan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, terima kasih Amang untuk firman-Nya sudah menyampaikan kepada kita, kepada adik-adik guru sekolah minggu juga, begitu menyentuh. Jadi selalu tetap rajin baca firman Tuhan, jangan malas. Masa makan aja rajin, baca firman Tuhan kita malas ya. Oke, sebelum kita mengangkat pujian, ada beberapa pengumuman buat adik-adik di HKBP Denpasar. Yang pertama adalah liturgi. Yang sudah dapat liturgi adik-adik, mohon segera direkam. Minta mama bapaknya atau papa atau kakak atau siapa yang ada di rumah untuk merekam liturginya supaya bisa dikirimkan ke kakak guru sekolah minggu, supaya kita bisa mengedit, menggabungkan semua per huruf. Begitu juga ada kakak guru baru beberapa hari lalu mengirimkan video lagu kor buat adik-adik per huruf per kelas. Jadi mohon dipelajari lagunya, berikut gerakannya, cara merekamnya, nanti diberitahukan kepada mama dan papa, supaya nanti mama papa gak kebingungan gimana cara merekamnya tanpa musik. Nah, jadi kakak guru sudah mengirimkannya berupa dengan cara bagaimana merekam adik-adik bernyanyi, dan juga cara mengirimkannya nanti ke kakak guru melalui aplikasi. Nah, untuk KKB Resort Bali pengumumannya adalah minggu ini kita sudah tutup untuk video rekaman hukum Taurat. Jadi jangan ada lagi yang kirim ya, supaya nanti kita tutup minggu ini, supaya nanti selanjutnya kita akan menyambut persiapan Natal. Nah, adik-adik yang belum ditayangkan videonya jangan khawatir. Nanti kakak guru akan menayangkannya minggu ini, minggu depan,
atau awal bulan nanti kita akan tayangkan buat adik-adik supaya tidak kecewa ya. Oke. Kita angkat pujian kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, sambil kita mengumpulkan persembahan. Kita sudah siapkan persembahan kita ya. Ayo Kak. Untuk menutup ibadah minggu kita, mari adik-adik kami kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik yang terkasih. Salam sehat selalu, selamat bersuka cita dan beraktivitas. Horas. Iya, tadi kita sudah menyelesaikan ibadah kita adik-adik. Tuhan sudah memberikan berkatnya bagi kita semua. Dan sekarang lagu penutupan buat kita, usailah sekolah minggu sampai minggu depan.